warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istrida Melia Salahi dari kelas pengantar estimasi sumber daya RB. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari di minggu kelima ini. Untuk minggu kelima, saya belajar mengenai metode kontur dan metode isolin pada pengantar estimasi sumber daya. Untuk metode kontur sendiri adalah metode yang digunakan untuk memetakan dan menghitung potensi sumber daya alam. Untuk pengertian kontur itu, kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan elevasi atau kedalaman yang sama. Untuk konteks sumber daya ini, garis kontur itu menunjukkan variasi topografi dalam kedalaman sumber daya yang ada. Untuk langkah-langkah metode kontur itu, yang pertama kita akan mengumpulkan data, di mana data ini bisa berupa peta topografi, data pengeboran, atau survei geofisika. Lalu langkah kedua adalah membuat peta kontur. Peta kontur ini diambil berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Nah, garis kontur akan menunjukkan area dengan elevasi dan kedalaman yang sama. Lalu langkah yang selanjutnya adalah menganalisis kontur yang sudah dibuat dari peta kontur sebelumnya. Dalam analisis kontur ini kita akan menganalisis pola dan distribusi kontur untuk memahami potensi sumber daya. Misalnya kontur yang rapat bisa menunjukkan perubahan yang cepat dalam kedalaman sumber daya. Lalu langkah selanjutnya adalah mengestimasi volume menggunakan kontur untuk memperkirakan volume sumber daya yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan menghitung luas setiap kontur dan mengalikan dengan kedalaman rata-rata di antara kontur tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode isolin. Untuk metode isolin ini, aplikasinya itu untuk menentukan kadar rata-rata dan menentukan volume sumber daya. Lalu data yang diperlukan itu ada data kadar rata-rata, luasan, dan volume bidang pada interval kadar tertentu. Lalu ada perhitungan yang bisa dilakukan untuk menentukan kadar rata-rata. Untuk metode isolin ini ada perhitungan untuk menentukan kadar rata-rata. Untuk menghitung kadar dan tonase diperlukan data kadar rata-rata dan luasan atau volume bidang pada interval kadar tertentu. Kedua, dalam metode isolin itu ada perhitungan volume, di mana dapat diaplikasikan untuk pola kontur yang memusat. Lalu volume pada metode isolin ini akan dihitung dengan menggunakan rumus kerucut. Sekian penjelasan saya mengenai metode isolin dan metode kontur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.